Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anjali Putri Anwari, mahasiswa alih jenjang Sarjana Terapan Kebidanan Kampus Utomo kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi masa pubertas remaja. Selamat menonton. Sebelum kita membahas mengenai anatomi reproduksi laki-laki dan perempuan, kita akan bahas dulu mengenai sistem reproduksi itu sendiri. Sistem reproduksi adalah sistem organ dalam tubuh yang berfungsi pada saat proses berkembang biak atau reproduksi. Tentunya anatominya juga akan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yang pertama kita akan membahas mengenai anatomi reproduksi pada laki-laki. Anatomi reproduksi laki-laki itu ada dua organ, yaitu organ luar dan organ dalam. Organ luarnya ada skrotum dan penis. Skrotum sendiri fungsinya untuk menyimpan dan melindungi testis serta menjaga kelembapan suhu agar produksi sperma tetap optimal. Lalu ada penis. Penis adalah organ yang berfungsi untuk mengeluarkan urin pada saat buang air kecil dan mengeluarkan sperma pada saat pria itu berejakulasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai organ dalam bagian anatomi reproduksi pada laki-laki. Yang pertama ada testis. Testis fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu ada epididymis. Epididymis fungsinya untuk menyimpan dan mematangkan sperma sebelum sperma itu dikeluarkan melalui saluran reproduksi. Nah, falciparum sendiri fungsinya untuk membawa sperma dari epididymis menuju ke saluran ejakulasi. Lalu ada kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ini fungsinya untuk memproduksi cairan yang nantinya akan melindungi dan menutrisi cairan sperma. Nah, organ yang terakhir adalah uretra. Uretra sendiri fungsinya untuk menyalurkan sperma dan urin keluar tubuh melalui penis secara tidak bersamaan. Sperma akan dikeluarkan melalui proses ejakulasi dan urin akan dikeluarkan melalui proses miksi atau buang air kecil. Itu tadi adalah organ-organ anatomi pada sistem reproduksi laki-laki. Selanjutnya akan kita bahas mengenai anatomi reproduksi pada wanita. Pertama ada ovarium. Ovarium sendiri fungsinya untuk memproduksi sel telur dan hormon. Lalu ada fimbriae. Fimbriae ini adalah bagian ujung-ujung yang seperti jari. Tugasnya adalah menangkap sel telur pada saat ovulasi. Selanjutnya ada infundilum. Nah, infundilum ini yang nantinya akan menggiring sel telur masuk ke dalam tuba falopi. Tuba falopi tugasnya sebagai tempat bertemunya pada saat proses fertilisasi, yaitu bertemunya antara sel sperma dengan sel telur. Di sini sel telur nanti juga akan disalurkan dari ovarium menuju ke rahim atau uterus. Lalu ada uterus. Uterus sendiri fungsinya sebagai tempat nantinya berkembangnya janin. Lalu ada endometrium. Endometrium adalah tempat implantasi atau penempelan sel telur. Selanjutnya ada myometrium. Myometrium akan berkontraksi pada saat proses melahirkan. Lalu ada perimetrium. Perimetrium ini adalah bagian terluar dari rahim yang fungsinya mengurangi gesekan antara rahim dengan organ-organ yang di sekitar rahim. Lalu ada serviks. Serviks adalah organ penghubung antara rahim dengan vagina. Di sini juga akan menghasilkan lendir yang membantu mempercepat atau memperlambat perjalanan sperma. Selanjutnya ada labia mayora dan labia minora. Labia mayora ini biasanya disebut sebagai bibir besar atau bagian terluar dari vagina. Lalu labia minora disebut dengan bibir kecil atau bagian yang terdalam. Kelenjar Bartolini. Kelenjar Bartolini mengeluarkan cairan untuk membasahi vagina serta fungsinya menjaga kelembapan serta kenyamanan vagina. Lalu ada mons pubis. Mons pubis inilah yang melindungi tulang kemaluan dengan lapisan lemak. Dan di area inilah yang nantinya akan tumbuh rambut pada saat seorang wanita sudah mengalami pubertas. Lubang vagina adalah tempat masuknya penis pada saat proses berhubungan seksual, tempat keluarnya bayi pada saat proses persalinan, dan tempat keluarnya darah pada saat menstruasi. Lalu ada klitoris. Klitoris ini adalah bagian kecil yang sensitif. Di sini dia akan menerima rangsangan dan terdapat banyak syaraf. Lalu ada vestibulum. Vestibulum adalah pintu masuk vagina dan tempat keluarnya urin dari uretra. Ini tadi adalah organ pada anatomi reproduksi wanita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fisiologi pada masa pubertas. Fase menstruasi. Pada fase ini, hormon estrogen, hormon progesteron, hormon FSH, hormon LH akan menjadi penurunan.
Lalu pada fase ini oksigen juga akan berkurang, yang menyebabkan sel-sel akan mati. Dan sel telur yang tidak akan dibuahi akan luruh menjadi perdarahan vagina atau yang dinamakan menstruasi. Fase ini terjadi 1-7 hari. Fase folikuler. Fase folikuler ini setelah hari ke-7 sampai hari ke-14. Di sini hormon-hormon akan mulai meningkat lagi seperti hormon FSH, hormon LH, hormon progesteron, dan hormon estrogen. Namun yang mengalami peningkatan lebih tinggi yaitu hormon FSH. Karena peningkatan hormon ini, folikel yang ada di ovarium akan tumbuh menjadi folikel yang lebih matang dari folikel primer, folikel sekunder, sampai ke folikel de Graaff. Selanjutnya adalah fase ovulasi. Pada fase ini terjadi 14-28 hari. Nah, di fase ini, hormon yang paling meningkat adalah hormon LH. Peningkatan hormon LH menyebabkan folikel de Graaff itu pecah. Dan folikel de Graaff yang pecah menyebabkan sel telur itu keluar sehingga disebutlah ovulasi. Sel telur ini nantinya akan bergerak menuju ke tuba Fallopi dan menempel selama 24 jam. Di situ jika sel telur dibuahi akan terjadi fertilisasi. Namun jika tidak terjadi pembuahan akan berubah menjadi corpus luteum. Nah, fase yang terakhir adalah fase luteal. Pada fase ini setelah ovulasi, jika folikel de Graaff tadi yang pecah tidak dibuahi, maka akan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang meningkat. Meningkatnya hormon tersebut juga akan menyebabkan endometrium akan menebal. Tujuannya sendiri untuk mempersiapkan jika terjadi pembuahan dan kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan, maka endometrium akan luruh dan akan terjadi siklus menstruasi. Tes hormon. Pada masa pubertas, hipotalamus yang ada di otak itu mengeluarkan hormon GnRH. Hormon ini yang nantinya akan merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon LH dan FSH. Pada laki-laki, hormon ini bermanfaat untuk merangsang testis, menghasilkan testosteron dan sel sperma. Sedangkan pada perempuan menghasilkan hormon estrogen dan sel telur. Perubahan fisik pada masa pubertas. Pada laki-laki, tumbuh jakun, dada membidang, suara lebih berat, lalu tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Pada perempuan, payudara mulai membesar, menstruasi, tumbuh rambut di sekitar ketiak dan kemaluan. Itu tadi penjelasan saya mengenai anatomi, organ reproduksi laki-laki dan perempuan, serta fisiologi masa reproduksi remaja. Semoga bermanfaat. See you!